Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan kedaulatan negara. Mendapatkan atau mempertahankan kedaulatan adalah salah satu prioritas utama bagi bangsa atau negara. Tanpa kedaulatan, mereka tidak dapat diterima sebagai aktor di arena global dalam forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga mencegah mereka berbicara dalam mendukung komunitas mereka. Ketika kelompok menjadi semakin putus asa untuk mencapai kedaulatan, konflik seperti perang sipil dan internal dapat muncul seperti sikap positif terhadap kedaulatan rakyat. Adapun tantangan terbesarnya kedaulatan, yang pertama adalah kedaulatan domestik, yang kedua kedaulatan Westphalian, dan yang terakhir adalah kedaulatan interdependensi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lola Sylvia akan melanjutkan materi dari saudara Nuriwan. Di sini saya akan membahas tentang kedaulatan negara. Kedaulatan negara atau mempertahankan kedaulatan negara adalah salah satu prioritas utama negara atau bangsa. Tanpa kedaulatan negara, kita tidak dapat diterima sebagai aktor di arena global dalam forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain-lain, sehingga mencegah mereka di dalam forum ini untuk berbicara dalam mendukung. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui, banyak sekali hambatan-hambatan dalam mempertahankan sebuah kedaulatan dalam negara. Contohnya itu yang pertama adalah delegasi atau pengelompokan regional. Negara-negara memberi sebagian dari kedaulatan kepada organisasi-organisasi supranasional. Contohnya adalah seperti organisasi Uni Eropa. Supranasional menggambarkan sesuatu yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih jauh dari batas-batas nasional atau pemerintah. Yang kedua itu adalah bertanding dan mengubah perbatasan. Suatu kriteria yang mencerminkan suatu negara adalah bahwa mereka telah mendefinisikan batas. Mengkompromikan ini membahayakan kedaulatan, karena pemerintah berdebat tentang siapa yang memiliki kepemilikan atas tanah tertentu di suatu wilayah. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah masalah dan krisis yang membutuhkan resolusi multilateral. Masalah ini seperti pemanasan global, migrasi, dan terorisme yang dapat menimbulkan perjanjian dan undang-undang yang mengurangi kedaulatan dalam suatu negara. Saya akan melanjutkan materi mengenai hambatan dan tantangan kedaulatan negara. Yang keempat, mempengaruhi kepentingan nasional, memandu interaksi yang terjadi di arena politik dan membenarkan protokol tertentu, sehingga memungkinkan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan luar negeri. Sementara kepentingan nasional berubah karena faktor seperti perubahan dalam pengelompokan politik, pihak yang memerintah, kebutuhan negara, dan peristiwa eksternal yang terjadi. Kebutuhan yang paling penting untuk kepentingan nasional selalu keamanan nasional, yaitu kelangsungan hidup suatu negara. Yang kelima, perpecahan. Dengan asumsi semua kondisi di atas terpenuhi dan pemerintah baru memiliki otoritas penuh, itu masih akan menghadapi banyak tantangan. Misalnya, Joe Martinez benar bahwa ketika perpecahan itu damai, independensi cukup mudah, tapi ini tidak selalu terjadi dan masih ada masalah. Misalnya ketika daerah otonom atau koloni mendeklarasikan kemerdekaannya, mereka biasanya memiliki lembaga regional di tempat yang siap untuk melanjutkan sebagian nasional. Ini adalah kasus yang banyak bekas jajahan Afrika, bekas Republik Soviet, dan sebagian besar negara-negara di belahan barat seperti Amerika Serikat. Tetapi lembaga-lembaga ini tidak selalu siap, atau lebih sering mereka harus menciptakan dari awal. Bekas Republik Soviet memiliki perangkat infrastruktur, tetapi masih harus menciptakan beberapa lembaga baru. Setiap institusi yang sebelumnya dinasionalisasi seperti telekomunikasi, energi, dan lain-lain, yang harus diorganisasikan kembali dalam keadaan apapun, seperti contohnya kedaulatan hukum. Yang keenam adalah tumpang tindih perekonomian. Meluaskan kebijakan moneter dan fiskal negara itu juga cukup sulit. Bagaimana Anda membagi utang negara? Siapa yang akan mendapatkan penghasilan pajak? Dan bagaimana beban yang akan dibagikan sebelumnya yang tidak dibagi-bagi? Jika negara baru itu menciptakan mata uang baru, negara itu harus menetapkannya sendiri, dan ini bukanlah tugas yang sangat mudah. Jika mempertahankan yang lama, ini menciptakan kesulitan baru, karena kebijakan moneter dan kebijakan fiskal akan dipisah seperti sifat kedaulatan negara. Yang pertama adalah pendekatan utilitarian. Definisi negara
memegang jabatan di mana jabatan ini diberikan kewenangan untuk menjalankan keputusan yang dapat mengikat sebagian ataupun keseluruhan dari segmen-segmen masyarakat. Dalam pandangan ini, otonomi negara adalah berbentuk kemampuan dari para pejabat negara untuk melaksanakan pilihan-pilihan mereka dengan cara menerjemahkan ke dalam kebijakan publik. Kebijakan ini bisa selaras ataupun bertentangan dengan pilihan-pilihan dari orang lain yang bukan merupakan pejabat negara. Salah satu aliran pendekatan utilitarian adalah aliran pluralisme. Aliran ini memandang bahwa negara itu memiliki peran hanya sebagai fasilitator. Terus negara ini menurut aliran ini, sebuah teori sosial memberi peran yang kecil bagi negara. Pendekatan ini tuh tidak dapat dijelaskan dan tidak ada secara empiris. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Kamila Ardila akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan statisme dan juga pendekatan transformasional. Nah, dalam pendekatan statisme ini, penulis mencoba mengutip pemikiran dari Krasner yang memahami negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu manapun di dalam masyarakat. Masih dalam konteks pemikiran Krasner ini, dalam pandangannya negara dipahami sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menentukan nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan kegunaan di dalam masyarakat. Nah, hal yang menarik dari pendekatan Krasner adalah bahwa perbedaan antara negara dengan masyarakat ini tidaklah paralel dengan perbedaan antara wilayah publik dan juga wilayah pribadi. Krasner secara eksplisit memandang bahwa tindakan negara memiliki hubungan dengan ideologi. Meskipun Krasner ini telah berusaha untuk menggabungkan ideologi dengan kepentingan pribadi, namun hubungan yang dihasilkannya belum dikatakan kuat. Secara tersirat, apa yang dipaparkan penulis yang memiliki keterkaitan dengan teori-teori tentang otonomi negara telah menunjukkan kepada kita keterbatasan dari metode-metode yang digunakannya untuk memahami hubungan antara negara dengan masyarakat. Kemudian pendekatan transformasional. Dalam pendekatan ini, otonomi negara dipahami dalam dua artian, yaitu yang pertama, otonomi negara dipahami sebagai agenda negara yang berbeda dari agenda kepentingan pribadi dan tidak bisa ditentukan berdasarkan kepentingan-kepentingan pribadi dari individu-individu dalam masyarakat. Yang kedua, otonomi negara sejauh ini dianggap sebagai kemampuan negara untuk melaksanakan kemampuannya sendiri. Dengan kata lain, baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai redefinisi kedaulatan dalam globalisasi. Kedaulatan atau sovereignty merupakan sebuah kewibawaan atau kekuasaan tertinggi dan tak terbatas dari sebuah negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Kedaulatan pada pemerintahan suatu negara merupakan salah satu syarat berdirinya negara itu sendiri. Konsep kedaulatan yang di Indonesia ini menganut konsep berdasarkan teori kedaulatan rakyat yang disampaikan oleh J.J. Rousseau dan Montesquieu, yang dimana kedaulatan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, atau yang biasanya disebut dengan demokrasi. Indonesia sendiri telah diakui sebagai negara yang demokratis, yang didasari dengan adanya pemilihan umum terhadap organ-organ pemerintahan dan legislatif. Hal ini merupakan penerapan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Sebagai sebuah negara, pemerintah yang telah dipilih oleh rakyat hendaknya memiliki kedaulatan yang konotasinya diberikan oleh rakyat melalui sebuah pemilihan umum. Namun pada era globalisasi ini, yang dimana informasi dapat diterima secara bebas dan mudah, terdapat beberapa isu yang dapat menggoyahkan kedaulatan nasional Indonesia itu sendiri. Salah satunya yakni mengenai isu penegakan HAM.